1 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan. Judul perikopnya, menderita dengan sabar. Haleluya. Ayat 17 dan 18. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Ya. Saudara, firman ini berkata, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah. Amin. Daripada menderita karena berbuat jahat. Kita tahu bahwa kisah ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat pada zaman itu. Ada banyak yang tidak suka dengan orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus, sehingga mereka kerap kali mendapatkan ejekan, fitnahan, dilakukan segala yang tidak baik kepada mereka, ya. Mereka dijahati, mereka bahkan ditekan, bahkan mereka ada yang sampai dianiaya. Dan Petrus memberi kekuatan kepada jemaat. Dia berkata bahwa Tuhan berfirman, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Banyak orang itu yang berkata, bro, kenapa ya? Saya ini berbuat baik, tapi difitnah. Saya ini berbuat baik, tetapi balasannya selalu yang tidak baik yang saya terima. Tetapi malah kerap kali orang di luar menceritakan tentang saya itu, ya begini. Kenapa ya? Padahal saya ini selalu berbuat baik. Saudara, Alkitab berkata, dia adalah berbuat baik, kita menderita. Karena berbuat baik, jika hal itu memang dikehendaki Allah. Artinya apa, saudara? Memang waktu di hidup kita ini berbuat baik, kita menerima balasannya yang tidak baik, dan memang itu dikehendaki Tuhan. Bahkan diizinkan Tuhan. Tapi firman Tuhan menjamin adalah lebih baik, sebab adalah kasih karunia jika kita menderita bila karena kebenarannya. Amin. Adalah satu kebaikan, adalah sebuah kebahagiaan jika kita ini menderita karena kita berbuat baik. Kita difitnah karena kita berbuat baik. Kita harus sanggup untuk mengatakan puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita sama-sama belajar untuk tidak mendengar fitnahan orang. Biasanya orang yang kerap kali melakukan fitnahan itu adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menghakimi. Orang yang begitu, orang yang tidak pernah bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah melakukan apa-apa, tetapi mulutnya itu di luar memang seperti itu. Tapi ya itu yang Tuhan izinkan. Gak apa-apa. Amin. Teruslah berbuat baik. Karena firman Tuhan bilang, lebih baik berbuat baik kalau kita ini meskipun kerap kali difitnah. Lebih baik
Kita ini berbuat baik terus. Walaupun kita ini kerap kali diceritain. Lebih baik kita itu berbuat baik terus. Walaupun kita terus dijahatin. Gak apa-apa. Teruslah berbuat baik. Jangan sampai kebaikan kita itu luntur. Karena percumalah. Ya. Ada mungkin berkata, saya sudah berbuat baik, tapi orang selalu begini dan begini di belakang saya. Ya udah, mending saya berhenti aja deh. Rugi, saudara. Itulah manusia dengan kedagingannya. Ya, orang jahat tetap mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat di hatinya. Sekalipun dia melihat kebaikan itu, tetapi yang dia keluarkan itu jahat adanya. Jadi, gak usah ambil pusing dengan orang yang suka memfitnah, dengan orang yang menekan kita, dengan orang yang mencoba menghalangi kita. Biarkan saja, karena orang jahat itu akan mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat. Sekalipun mereka melihat kebaikan orang itu, mereka sudah tidak bisa menceritakan bagaimana tentang kebaikan. Karena memang hatinya itu jahat. Tapi orang yang baik tetap teruslah berbuat baik. Karena ayat ini berkata, tetaplah berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah. Yang Tuhan izinkan ya, biar saja, ya. Sebaliknya dikatakan daripada kita menderita karena berbuat jahat. Ya. Kita diceritain orang karena berbuat jahat, karena melakukan kejahatan, ya itu memang biasa. Tapi kita tak dapat upah. Karena memang kita jahat. Jangan mau menderita karena berbuat jahat. Biarlah kita ini menderita karena perbuatan yang baik. Kita yang ditekan, difitnah, itu yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula pada zaman itu. Gak apa-apa, saudara. Sebagai orang tua, ya, kau berkata, aku ini sudah berbuat baik kepada anak-anakku. Tapi kenapa anakku balasannya seperti itu? Ya, mungkin ya tetaplah terus berbuat baik. Jangan sampai kebaikanmu itu luntur. Karena firman Tuhan mengatakan lebih baik kau menderita karena berbuat baik. Ya. Mungkin engkau berkata, saya ini sebagai seorang anak, saya sudah berbuat baik kepada orang tua, tapi tetap aja nggak pernah ya. Saya itu dibalas dengan yang baik-baik. Gak apa-apa. Teruslah berbuat baik. Amin. Karena untuk itulah kita dipanggil. Dan memang jalan itu dikehendaki. Ya, sudah jalani saja. Karena bukanlah semua yang dikehendaki itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap berbuat baik, jangan pernah berhenti. Kalau kita mau mengukur, saudara, Yesus saja Tuhan, banyak sekali yang membenci dia. Banyak sekali yang menjatuhkan dia. Banyak sekali yang memfitnah dia. Itu yang Yesus. Apalagi kita ini. Ya, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Jadi kalau hari ini kau sudah berbuat baik, engkau berbuat baik, engkau difitnah, itu adalah kasih karunia, saudara. Itu adalah satu berkat. Kita harus berani berkata bersyukur. Semakin kita difitnah, semakin Tuhan akan memberkati engkau.
Lagi apabila kita sudah berbuat baik adalah anugerah. Dikatakan di sana di ayat 18, mari kita sama-sama melihat. Saya bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya. Nah, kita itu belajar dari Yesus loh. Bukan hanya mau menderita. Dia mati bagi orang yang berdosa dan menyerahkan nyawanya. Dan tidak ada lagi kasih yang seperti itu. Yang besar dan hebat seperti yang dia lakukan. Nah, kita ini disuruh belajar dari Yesus. Kita orang berbuat jahat pada kita, ketika orang berbuat jahat kepada kita, apakah kita membalas kepada orang tersebut dengan jahat? Atau lebih baik kita memberkati dia? Bahkan kita mendoakannya. Ya, kalau kita disuruh mati, bagi dia mungkin kita belum mampu. Tapi kita belajar dari Yesus. Dikatakan, sebab Yesus juga telah mati untuk dosa kita, untuk orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi kalau kita ini menderita, belum sampai seperti Yesus yang dibunuh, ya. Marilah kita bersyukur dan mari kita melihat kepada Yesus sebagai teladan kita. Mari kita melihat kepada Kristus sebagai teladan kita. Mati untuk orang-orang jahat. Dia mati untuk semua. Setiap kita yang berdosa. Mungkin kita belum sampai sejauh itu. Kita mati untuk orang yang berbuat jahat kepada kita. No. Gak ada apa-apanya yang sanggup. Gak ada yang sanggup. Tapi setidaknya ya, gak usah berbuat jahat kepada orang yang memfitnah kita. Tapi tetaplah berdoa. Lakukan kebenaran. Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita yang benar. Dia mati untuk orang yang tidak benar, yaitu juga membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dan sebagai manusia dibangkitkan menurut roh. Ingat saudara, tujuan dari kematian Kristus itu adalah membawa kita kepada Allah. Membawa kita datang kepada Allah. Hubungan yang terputus itu antara kita dengan Tuhan terus diperbariki lewat kebenaran, lewat kematian Yesus. Dia yang Tuhan menjelma menjadi manusia untuk mati agar hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dipulihkan. Adalah satu hal yang penting kita tahu bahwa hari-hari ini mari kita fokus kepada manusia roh. Yesus mati supaya kita ini dibawa kepada Allah. Dan Yesus yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, adalah satu kehidupan yang di dalam kekekalan yang sedang saat ini kita perjuangkan. Kita hari ini sedang berjuang untuk melawan daging. Daging ini tidak tahan menderita. Daging ini tidak kuat untuk ketika difitnah. Daging ini tidak kuat ketika kita berhadapan dengan tekanan. Tetapi kita harus mampu menaklukkan daging. Kita belajar dari siapa? Dari Yesus. Yang mematikan dagingnya, bahkan dagingnya disiksa, dibunuh. Tetapi dia dibangkitkan dalam roh. Ada satu manusia yang harus kita bangun. Amin. Yaitu manusia rohani. Manusia batinia yang tidak terlihat. Biarlah daging kita semakin hari semakin dikikis. Semakin kita difitnah, semakin kita direndahkan. Itu artinya daging kita semakin dimatikan.
Haleluya. Waktu kita tidak marah, ya kerap kali kita menerima yang tidak mungkin baik. Waktu kita tidak marah, waktu kita bersyukur, kita difitnah. Ya, sebagai orang-orang percaya, marilah kita berkata, aku bersyukur Tuhan. Haleluya. Itu artinya kita akan dimuliakan. Kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Tidak usah saudara peduli dengan apa kata orang. Karena orang itu jahat, akan tetap jahat. Orang yang hatinya jahat, dia akan mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Dan dia tidak akan bisa melihat kebaikan orang lain. Karena itu, marilah kita untuk introspeksi diri. Di hari-hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini juga punya hati yang jahat. Amin. Kalau hari ini kau diizinkan menderita karena kebenaran, bersyukurlah. Sebab adalah lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Orang menderita karena berbuat jahat, yaitu wajar. Karena itu hukuman. Orang menderita karena berbuat baik, itu adalah satu anugerah. Mari kita melihat dari cara pandang Tuhan. Karena kita semua sedang menuju ke satu hal. Disempurnakannya secara roh. Kita harus disempurnakan agar ketika Tuhan datang, kita berkenan. Dan satu saat ketika kita mati, roh kita akan dibangkitkan dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih layak untuk duduk bersama dengan Kristus di tempat kerajaan kemuliaannya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.